Halo semuanya, selamat datang di cerita kita hari ini. Kita akan berpetualang ke dalam salah satu legenda paling terkenal dari Indonesia. Sebuah kisah yang menjelaskan asal-usul sebuah gunung yang sangat ikonik. Yuk, kita mulai. Nah, di Jawa Barat ada gunung yang namanya unik banget, Tangkuban Perahu. Artinya, perahu yang terbalik. Aneh ya, nama gunung kok begitu? Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, bentuknya itu emang mirip banget loh sama perahu yang lagi terbalik. Ternyata, nama ini bukan sembarangan. Ada cerita besar di baliknya. Sebuah kisah tentang janji, rahasia, dan kemarahan seorang pemuda. Penasaran kan? Oke, cerita kita ini dimulai jauh di masa lalu tentang seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dia tinggal sendirian di sebuah gubuk di tengah hutan. Tapi, tunggu dulu. Tumang ini bukan anjing biasa. Ada rahasia besar tentang dia. Dia itu sebetulnya dewa yang kena kutukan. Jadi, ya, Dayang Sumbi harus menepati janjinya. Nah, dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang kuat dan sehat, yang diberi nama Sangkuriang. Dia tumbuh jadi anak yang suka banget berburu di hutan. Dan teman setianya, ya Tumang, anjing yang gak pernah dia tahu sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Nah, disinilah cerita mulai berubah jadi tragis. Ada satu hari yang mengubah segalanya dan membawa kisah ini ke jalan yang kelam. Jadi, suatu hari, ibunya, Dayang Sumbi, lagi pengen banget makan hati rusa. Terus, dia minta tolong ke Sangkuriang buat mencarikannya di hutan. Sangkuriang langsung berangkat ke hutan. Tapi, setelah cari-cari, gak ada satupun rusa kelihatan. Yang ada, cuma babi hutan. Anehnya, waktu Sangkuriang suruh Tumang mengejar, si anjing ini malah nggak mau. Wah, Sangkuriang jadi marah banget. Karena saking marahnya, Sangkuriang melakukan sesuatu yang, parah banget. Dia membunuh Tumang, lalu mengambil hatinya. Dan yang lebih parah lagi, dia pulang dan kasih hati itu ke ibunya, sambil bohong kalau itu hati rusa. Tentu saja, Dayang Sumbi akhirnya tahu kebenarannya. Hatinya hancur banget. Saking marahnya, dia langsung memukul kepala Sangkuriang pakai sendok kayu sampai meninggalkan bekas luka. Terus mengusirnya pergi dari rumah. Sangkuriang yang merasa sakit hati dan juga marah, akhirnya pergi. Dan dia bersumpah nggak akan pernah kembali lagi. Waktu pun berlalu, bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh jadi pemuda yang gagah perkasa dan sakti. Sementara itu, ibunya, Dayang Sumbi, karena terus berdoa memohon ampun, diberi anugerah kecantikan abadi sama para dewa. Sampai suatu hari, takdir membawa mereka bertemu lagi. Sangkuriang dalam pengembaraannya ketemu sama seorang wanita yang cantik luar biasa di hutan. Kalian tebak siapa? Yup, itu Dayang Sumbi. Tapi masalahnya, mereka berdua sama-sama gak saling kenal. Singkat cerita, mereka jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Tapi nih, pas suatu hari Dayang Sumbi lagi benerin rambutnya Sangkuriang, dia lihat ada bekas luka di kepalanya. Bekas luka yang dia kenal banget. Saat itu juga dia sadar akan kebenaran yang mengerikan. Dia langsung sadar pemuda ini adalah Sangkuriang, anaknya sendiri. Dia coba jelasin semuanya, tapi Sangkuriang yang udah terlanjur cinta gak mau percaya sama sekali. Dayang Sumbi jadi panik. Gimana caranya menghentikan pernikahan ini? Akhirnya, dia punya ide. Dia akan kasih sebuah syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Jadi, ini dia syaratnya. Dia minta Sangkuriang untuk membendung Sungai Citarum jadi danau yang gede banget dan membuat sebuah perahu raksasa. Gila kan? Dan semua itu harus selesai hanya dalam 1 malam sebelum matahari terbit. Tapi jangan salah, Sangkuriang itu sakti mandraguna. Dia langsung memanggil bantuan dari makhluk-makhluk gaib. Dan wow, mereka mulai bekerja dengan super cepat. Dayang Sumbi yang melihat dari kejauhan jadi makin panik. Wah gawat, pekerjaannya hampir selesai, padahal pagi masih jauh. Dia harus cepet-cepet cari akal. Dan dia dapat ide cemerlang. Dia mengambil selendang ajaibnya yang berwarna putih, lalu membentangkannya. Tiba-tiba, langit di timur jadi terang benderang, mirip fajar. Terang itu bikin semua ayam jago bangun dan langsung berkokok rame-rame. Para makhluk gaib yang lagi kerja, begitu lihat langit terang dan dengar ayam berkokok, mereka kira pagi beneran udah datang. Mereka langsung kabur, lari tunggang langgang kembali ke alamnya.
meninggalkan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi selesai. Sang Kuryang langsung sadar kalau dia udah ditipu. Waduh, marahnya bukan main. Saking marahnya, dia lampiaskan semua kekuatannya dengan menendang perahu raksasa yang belum jadi itu. Dan prak! Perahu itu terbang melayang, lalu mendarat dalam posisi terbalik. Nah, menurut legenda, perahu terbalik itulah yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Jadi, gunung itu adalah simbol dari amarah Sang Kuryang yang luar biasa. Nah, dari cerita Sang Kuryang ini kita bisa belajar dua hal penting banget. Pertama, selalu jujur. Dan kedua, jangan pernah membiarkan amarah menguasai kita. Coba bayangin deh, apa yang bakal terjadi kalau dari awal Sang Kuryang jujur sama ibunya? Mungkin ceritanya nggak akan berakhir seperti ini ya. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau satu kebohongan kecil aja bisa jadi masalah besar. Dan keputusan yang kita ambil pas lagi marah, seringnya cuma bikin kita menyesal.